Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kenari, Desa Sidodadi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis tentang materi kedua, yaitu prinsip-prinsip komunikasi dan berbagai hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi, kalau dibiarkan, hambatan-hambatan mengindikasi kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi terjadi untuk lembaga. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Itu komunikasi yang pertama yaitu komunikasi adalah proses atau biasa sering disebut proses simbolis. Salah satu kebutuhan manusia, siapapun orangnya, adalah kebutuhan untuk simbolisasi atau penggunaan amal tertentu. Komunikasi tidak harus berupa kalimat panjang, tapi cukup berupa simbol-simbol. Bahwa setiap yang kita lakukan, yang dilihat orang lain, mempunyai potensi apapun bentuknya. Prinsip yang kedua yaitu we cannot not communication. Kita minta orang untuk tidak berkomunikasi. Hampir tidak ada kesempatan karena sulit bagi mereka untuk melakukan hal demikian. Contohnya tangisan bayi. Sebuah tangisan bayi memiliki makna yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu komunikasi prinsipnya punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi berupa muatan dari komunikasi dan disampaikan secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disampaikan secara non-verbal. Dimensi isi yaitu apa yang dikatakan, diucapkan, dan disampaikan orang lain merupakan isi. Itulah yang dikatakan dengan dimensi isi. Sedangkan dimensi hubungan yaitu bagaimana cara mengatakan dari komunikator yang disampaikan dan mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana pesan tersebut ditafsirkan oleh lawan bicara. Hubungan emosional seseorang akan berbeda. Seperti ketika kita menyampaikan sesuatu ke si A, lalu kita berhadapan dengan si B, maka cara penyampaian kita akan berbeda ketika kita menyampaikannya kepada orang lain, dimana hubungan emosionalnya jauh berbeda. Prinsip komunikasi yang lain yaitu komunikasi melibatkan prediksi, yaitu prediksi peserta komunikasi. Semakin mirip latar belakang sosial kita dengan lawan bicara, semakin mirip sosial budaya, semakin fleksibel sebenarnya komunikasi yang akan terjadi. Prinsip selanjutnya yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya komunikasi tatap muka itu dua arah, tidak bisa satu arah. Non-sekuensial. Contohnya yaitu ketika seorang manajer menyampaikan sesuatu pada para pegawai dalam sebuah rapat, pada detik manajer itu berbicara, sebenarnya pegawai itu menyampaikan pesan berupa anggukan sebagai bentuk persetujuan atau tingkat pengertian. Proses komunikasi itu luas, mau tidak mau itu terjadi, dan mau tidak mau itu. Hambatan kalau tidak kita prediksi dan diperhatikan dengan baik, dia bisa menjadi bencana karena manajer alat merusak komunikasi, sehingga terjadilah yang kita sebut sebagai miskomunikasi.
Sumber hambatan yang pertama yaitu emosional, sosial, atau kultural. Yang kedua, sadar atau tidak, komunikasi memberikan penilaian dan menghakimi kebijakan. Yang ketiga yaitu ketika gagal mengungkap maksud dari konotatif sebuah perkataan yang disampaikan oleh komunikator media sosial. Yang keempat yaitu ketika terjadi kesalahpahaman atau distorsi karena tidak ada kepercayaan atau tidak saling percaya satu sama lain. Kendala-kendala dalam komunikasi. Yang pertama, pengaruh perbedaan status sosial. Orang mampu berada di kelas ekonomi paling atas dan orang yang kita anggap level ekonominya paling bawah seakan-akan punya batasan yang berbeda. Kendala-kendala dalam komunikasi. Yang pertama, pengaruh perbedaan status sosial misalnya. Orang mampu berada di kelas ekonomi paling atas dan orang yang kita anggap level ekonominya paling bawah seakan-akan punya batasan yang panjang. Kendala yang kedua yaitu pengaruh budaya. Setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda, seperti di Sumatera Barat. Ketika kita mengucapkan kata tertentu dan menyampaikannya kepada orang yang memiliki budaya dan artinya itu terbalik, maka bisa perang. Jadi kedua perbedaan ini harus dipersiapkan sebelum memulai komunikasi, dan keberhasilan komunikasi tergantung kepada komunikatornya. Seperti dalam istilah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika masuk ke kandang macan, kita harus mengaum, dan ketika masuk kandang kambing, kita harus mengembek. Artinya, kita harus beradaptasi. Selanjutnya yaitu kendala dari sisi penerima. Kendala dari sisi penerima. Kendala-kendala yang terjadi seperti yang pertama, kendala dari sisi penerima. Kendala-kendala yang terjadi yang pertama, munculnya penyimpangan persepsi. Ketika yang disampaikan A, yang diterima B, dan kesalahan tetap pada si komunikator. Yang kedua, gangguan yang bersifat fisik, seperti pendengaran dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi satu arah atau dua arah. Biasanya komunikasi selalu dua arah. Komunikator dituntut untuk paham lebih banyak. Yang keempat, mendengarkan. Ketika orang berbicara, kita sudah memulai komunikasi, lalu si komunikan atau orang yang menerima pesan memberikan tanggapan atau umpan balik atau feedback. Biasakan mendengarkan ketika orang menyampaikan pesan dan sambil kita memahaminya. Yang kelima, persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi sesuatu. Yang keenam, memahami sudut pandang orang lain. Demikianlah video analisis dari saya. Sekiranya ada kesalahan atau kejanggalan baik dalam segi penyampaian atau dari segi materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.